Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Julia Putri Sudarman dengan MPM 1212020033. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA di SPSS. Dan ini adalah contoh kasus uji ANOVA atau one way ANOVA. Saya di sini akan menjelaskan dahulu apa perbedaan uji beda t-test dan uji beda ANOVA. Uji beda t-test hanya bisa membandingkan 2 kelompok, sedangkan uji beda ANOVA bisa membandingkan sampai 3 kelompok. Intinya ANOVA datanya bisa lebih dari 2 kelompok. Ini adalah contoh kasusnya, mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangannya, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, ini variabel value-nya kelompok pasien 1 itu pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 pasien peminum obat merek Z. Dan ini datanya. Sekarang kita buka SPSS-nya. Nah, setelah itu kita buka dulu datanya. Seperti biasa, file of type-nya kita ganti ke Excel. Nah, ini ada ya data uji ANOVA satu arah. Oke, open. Oke. Setelah itu, data view-nya, variabel view-nya kita ubah dulu, desimalnya jadi 0. Kita balik lagi. Terus kita ke analyze, kita ke compare means, terus ke one way ANOVA. Yang tekanan darah ini kita pindahkan ke dividend list, sedangkan yang kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Setelah itu kita ke option. Deskriptifnya kita klik, centang, dan homogennya kita centang juga. Continue. Setelah itu kita ke post hoc. Lalu ini Bonferroni-nya kita klik, dan 2K-nya juga kita klik. Ini signifikannya levelnya 0,05. Continue. Setelah itu, oh iya, tabel post hoc ini untuk mengetahui variabel mana saja yang mempunyai perbedaan signifikan. Lalu kita oke. Oh iya, untuk tambahan, H0 itu rata-rata tekanan darah orang
minum obat X, Y, dan Z adalah sama, dan H1 itu rata-rata tekanan darah orang minum obat X, Y, Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Nah, di sini ini sampelnya udah sama, 777. Rata-ratanya kelompok 1 atau X dan Y itu sama, dan bedanya itu hanya di Z, atau kelompok 3, ini jadi 152,1414. Jadi perbedaannya adalah di Z ini ya. Dan karena ini signifikannya 0,708 di atas 0,05, berarti menganalisisnya bisa dilanjutkan. Sekarang kita lihat ke post-hoc ini perbedaannya. Perbedaan kelompok 1 dengan kelompok 2 itu tidak ada, berarti tidak ada perubahan. Sedangkan kelompok 1, kelompok 3 itu ada, pokoknya setiap ada bintang ini berarti ada perbedaan. Seterusnya begitu. Dan ini perbedaan kelompok 1 dan kelompok 3 itu minus 27,143. Oke, ini homogeneous-nya. Ini ya, terlihat ya ada perbedaan. Kalau rata-rata dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama, sedangkan kelompok 3 itu berbeda. Oke, kita balik lagi ke atas. Sebentar. Karena signifikannya itu 0,708 lebih besar daripada 0,05, maka data di atas mempunyai varian sama atau H0 diterima. Dengan demikian telah memenuhi syarat uji ANOVA sehingga kita bisa melanjutkan analisisnya. Tadi kita sudah melanjutkan analisisnya. Dan jika hasil varians berbeda atau H1 tidak terlalu fatal untuk ANOVA sepanjang grup tersebut memiliki sampel size yang sama. Hasil analisis ini kesimpulannya bahwa obat Z berbeda dengan rata-rata tekanan darah obat Y dan X. Kalau sampel size di bawah 0,05 itu masih bisa ditoleransi. Jika di atas, itu tidak bisa. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.